Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran kali ini masih di tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di rumah teman, dan pembelajarannya kita masuk ke pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan kegiatan tanya jawab tentang teks, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan bilangan angka 2. Yang ketiga, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan bilangan angka 1. Yang keempat, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan bilangan angka 0. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran 3. Di sini kalian amati dan bacalah teks percakapan berikut. Udin bilang, "Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama." "Baik Udin, aku pasti datang," kata temennya Edo yang berambut keriting. Kemudian temennya menjawab lagi, "Nanti kita ambil jambu yang banyak ya." "Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan." Nah, dari teks percakapan tadi bahwa Udin dan teman-temannya akan membuat jus jambu biji di rumah Udin. Nah, sekarang yuk kita simak bagaimana saat mereka membuat jus jambu. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es, batu, air, dan susu. Pastinya ada jambu bijinya ya. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, itu adalah teks tentang kegiatan Udin dan teman-teman yang sedang membuat jus jambu biji. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab yang berkaitan dengan teks yang tadi dibaca. Mari kita kerjakan sama-sama ya. Kalian juga sambil ditulis di buku paketnya. Nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Mereka membuat jus jambu biji. Yang kedua, bagaimana cara mereka bekerja? Apakah mereka mengerjakannya hanya satu orang saja atau gimana tadi di dalam teks? Mereka bekerjanya berbagi tugas. Yang ketiga, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, susu. Pastinya jambu ya. Yang keempat, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Ada yang masih ingat? Benda padat itu adalah benda yang bentuknya tetap, tidak berubah-ubah meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, jambu. Yang kelima, manakah yang termasuk benda cair? Nah, dari alat dan bahan yang di sini, coba kalian amati mana yang termasuk benda cair. Ada 2 benda cair, yaitu air dan susu. Sudah? Selanjutnya, kita ingat-ingat lagi tadi apa yang termasuk benda cair tadi ada 2. Coba diingat-ingat lagi benda cair itu apa? Adakah yang masih ingat? Benda cair berbeda dengan benda padat. Benda cair menyerupai bentuk wadahnya.
Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya maka seperti kaleng. Walaupun telah dipindahkan, tapi jumlah benda cair akan tetap sama. Dipindahkan ke ember, bentuknya seperti ember, berubah, tapi ukurannya sama atau jumlahnya sama. Dipindahkan ke botol, bentuknya seperti botol, berubah jadi botol, tapi jumlahnya tetap sama. Nah, saat Udin dan teman-teman membuat jus jambu biji, tadi sudah dijawab di pertanyaan ada berapa benda cair yang terdapat pada bahannya. Nah, ada 2 benda cair. Sekarang kita akan belajar perkalian bilangan dengan angka 2. Di sini ada 2 kelompok jambu. Masing-masing kelompok ada 3 jambu. Ingat yang diulang itu disimpan di angka belakang. Berarti 2 kelompok 2 kali 3. Kemudian di sini ada 4, masing-masing 4 biji jambu, ada 2 kelompok biji jambu, masing-masing berisi 4. Angka yang diulangnya simpan di belakang kali. 2 kali 4. Nah, setiap perkalian bilangan dengan angka 2, maka hasilnya adalah dijumlah dengan bilangan itu sendiri. Di sini seperti kita akan selesaikan di sini, lihat penyelesaiannya. Di sini ada masing-masing 2 kelompok jambu, masing-masing 3. Berarti 2 dikali 3 yaitu dijumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan itu sendiri maksudnya yaitu angka 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ini 4 ditambah 4 sama dengan 8. Paham? Selanjutnya yaitu perkalian bilangan dengan angka 1. Yang harus kalian ingat, jika ada perkalian bilangan dengan angka 1, kalian tidak usah menjumlahkan dengan penjumlahan berulang. Contohnya di sini ada 3 kali 1, berarti satunya ada 3. 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3 atau bilangan itu sendiri. Dapat disimpulkan semua bilangan jika dikalikan dengan angka 1 maka hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Mau itu 5 kali 1 hasilnya 5, 6 kali 1 hasilnya 5, 8 kali 1 hasilnya 8. Nah, itu adalah perkalian dengan bilangan angka 1. Yang selanjutnya perkalian bilangan dengan angka 0. Contohnya di sini ada 2 kali 0. 0-nya berarti ada 2 kali, namun tetap hasilnya 0. Di sini 7 kali 0. 0-nya ada 7 kali, tapi tetap hasilnya 0. Kalian anggap saja kalian sedang ngambil ikan di kolam. Jika jaringnya itu atau saringannya bolong, ada berlubang besar sekali, bolong pokoknya. Jika berapa kali pun kalian celupin ke kolam untuk mengambil ikan, maka tidak ada ikan yang didapat. Nah, berarti kesimpulannya semua bilangan jika dikalikan dengan angka 0 maka hasilnya tetap 0. Sudah paham? Nah, selanjutnya di sini ada soal, namun Bu Guru akan menyontohkan satu soal saja. Perkalian bilangan dengan angka 2 terlebih dahulu. 2 dikali 2 berarti lihat yang belakangnya. Yang di belakang kali berarti harus dijumlahkan 2 kali. Bilangan ini sendiri harus dijumlahkan sebanyak 2 kali. 2 ditambah 2 maka hasilnya langsung 4. Ditulis saja langsung hasilnya ya. Untuk soal yang selanjutnya, kalian bisa lanjutkan sendiri. Sekarang perkalian bilangan dengan angka 1. Bu Guru akan contohkan satu soal saja, 6 kali 1. Maka hasilnya bilangan itu sendiri, yaitu 6. Yang selanjutnya, perkalian bilangan dengan angka 0. Nomor 1 biasa Bu Guru kerjakan dulu ya. 9 kali 0. Maka hasilnya adalah 0, karena berapapun bilangan yang dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Sudah paham?
Nah, ini ada tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu masih yang tadi, halaman 76 dan halaman 77. Nah, tugasnya yang ini silahkan dikerjakan. Bu Guru tunggu laporan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.